Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Furqon selaku owner dari Lembaga Pendidikan Menara Training Center. Nah, Menara Training Center itu adalah satu lembaga yang awalnya berfokus pada pelatihan komputer, namun pada tahun 2020 hingga saat ini kita sudah membuka tidak hanya pelatihan komputer saja, ya, tetapi ada pembelajaran ataupun les-les, ya, ataupun les pelajaran, ya, les pelajaran SD, les pelajaran SMP, SMA, atau bahkan juga kita juga membantu mahasiswa-mahasiswa yang mengalami kesulitan ketika menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, kita juga ada kursus bahasa Inggris, kemudian ada kursus bahasa Arab dan bahasa-bahasa yang lainnya, ya. Dalam video kali ini kita akan coba membahas bagaimana caranya atau teknik untuk melakukan promosi, ya, mengenai lembaga pendidikan yang kita jalankan. Nah, kalau dari Menara Training Center sendiri, karena kita sudah beroperasi lama, ya, kita sudah memulai pelatihan ini sejak tahun 2011 yang waktu itu media sosial ataupun juga media-media untuk online, ya, untuk melakukan promosi itu masih terbatas. Namun saat ini kan media-media itu banyak sekali yang bisa kita pilih untuk kita pergunakan sebagai media promosinya. Nah, jadi untuk melakukan promosi, bagaimana caranya? Intinya kan kalau kita membangun sebuah usaha ataupun lembaga pendidikan itu, bagaimana caranya untuk mengundang orang, ya, mendatangkan orang untuk percaya kepada kita dan mengikuti pembelajaran di lembaga yang kita jalankan. Nah, untuk promosi itu banyak. Yang pertama, yang paling konvensional itu dengan menggunakan brosur. Nah, brosur itu memang promosi yang biasanya dilakukan oleh orang-orang terdahulu, tapi ini masih sangat efektif, ya. Masih sangat efektif, artinya brosur itu kita cetak, kemudian kita sebarkan, ya. Kita sebarkan tergantung dari target yang akan kita tuju. Kalau di desa-desa khususnya, kalau di wilayah-wilayah tertentu itu kan biasanya juga ada orang-orang yang dagang sayuran gitu, ya, yang keliling gitu. Nah, itu bisa kita titipkan brosur itu ke mereka, kemudian ketika mereka berkeliling itu kan sambil membawa brosur, kemudian pada saat ada yang membeli itu bisa melihat brosur, ataupun juga bahkan abang-abang sayur itu bisa membagikannya gitu. Itu teknik pertama. Atau juga brosur itu kita bagikan ke instansi-instansi tertentu, misalnya sekolah gitu, ya. Kalau memang tujuan kita ataupun target pasar kita adalah siswa-siswi sekolah dasar ataupun juga siswa-siswi SMP, ya, SMA, itu bisa kita bagikan melalui guru-gurunya misalnya, namun dalam hal ini kita harus meminta izin terlebih dahulu, ya. Selain dari media brosur, bisa juga kita menggunakan berupa poster yang kita tempel-tempelkan misalnya di media-media tertentu yang memang itu sifatnya umum dan diperbolehkan untuk kita tempelkan poster-poster itu. Kemudian yang berikutnya bisa kita gunakan promosi itu melalui spanduk misalnya, ya. Spanduk yang kita tempelkan, yang kita pasang di depan tempat usaha kita, ya, ataupun juga spanduk itu kita pasang di jalan, ya, ataupun juga misalnya di jalan masuk arah ke lokasi kita, ya, ataupun juga dipasang di tempat-tempat tertentu yang memang itu akan lebih mudah untuk diakses orang, ya. Atau banner itu akan gampang ketika
orang lain lewat gitu akan lebih mudah untuk membacanya. Nah, namun kalau untuk media brosur ini, untuk media brosur itu kan dengan harga tertentu bisa banyak dapatnya. Tapi kalau spanduk itu kan karena medianya besar ya, makanya harus betul-betul pas ketika kita memasangkannya. Karena dalam satu banner saja misalnya kita pasang banner 2 kali 2 meter itu kan hitungannya sudah 4 meter, itu sudah 100 ribuan gitu kan. Beda dengan brosur, kalau brosur dengan 200 ribu bisa sudah mendapatkan banyak lembarnya gitu. Makanya kalau spanduk ataupun juga banner itu harus kita pasangkan di tempat-tempat tertentu yang memang sangat memungkinkan untuk dibaca oleh orang banyak. Nah, itu versi konvensionalnya. Nah, namun kalau sekarang itu kan media-media online banyak sekali yang bisa kita pergunakan sebagai salah satu sarana kita ya, salah satu cara kita untuk mempromosikan usaha kita ini supaya ekspansinya bisa lebih cepat, menyebarnya bisa lebih cepat. Salah satunya adalah dari Facebook. Cuman kalau Facebook ini kan karena pemainnya biasanya orang-orang yang sudah dewasa gitu ya, atau yang ibu-ibu atau orang-orang yang sudah sepuh biasanya cenderung menggunakan Facebook. Nah, jadi kalau target kita orang tua ataupun juga orang tua yang punya anak, itu bisa kita targetnya melalui Facebook. Ya, Facebook itu bisa dengan macam-macam. Bisa dengan menggunakan video ya, Reels misalnya kalau sekarang, kemudian ada postingan misalnya, atau diposting juga di grup-grup yang kita ikuti di dalam sosial media Facebook itu. Atau di Facebook juga ada namanya Facebook Marketplace. Nah, itu juga bisa kita gunakan. Nah, kalau Facebook Marketplace itu justru malah bisa lebih spesifik untuk daerah tertentu. Ya, memang kalau Facebook Marketplace itu kan dia itu lebih fungsinya ya untuk berjualan, memang untuk berjualan. Tetapi kalau di sini kita menjualnya berupa jasa, karena sebenarnya kalau di Facebook Marketplace itu dia awalnya ya dipergunakan untuk menjual berupa produk ya, menjual berupa barang. Nah, kalau kita kan jasa. Kalau jasa itu untuk dipromosikan di dalam Facebook Marketplace itu memang agak menyulitkan, tetapi tetap bisa kita lakukan. Jadi dengan menggunakan gambar, kemudian kita posting di dalam Facebook Marketplace itu. Nah, atau kalau target kita adalah anak-anak muda, ya, anak-anak muda biasanya bermain di Instagram, ya, juga anak-anak muda biasanya bermain di TikTok dan sebagainya. Jadi banyak sebenarnya yang bisa kita gunakan, yang bisa kita jadikan media ya untuk menyebarkan atau mempromosikan usaha yang kita jalankan. Nah, bisa juga kita buatkan promosikan di YouTube misalnya dengan cara apa? Dengan cara membuat channel ya, dengan cara membuat channel YouTube yang yang isinya adalah video-video promosi yang kita gunakan. Ya. Kemudian kalau YouTube itu kan juga targetnya bisa lebih luas lagi. Nah, kalau yang paling banyak dari MTC atau Menara Training Center itu didapatkan ya, media yang biasanya kita pergunakan itu adalah dari Facebook, kemudian dari YouTube, ya, kemudian dari Google. Nah, Google ini yang saya rasakan ini memang lebih efektif daripada yang lainnya. Ini khusus untuk yang online ya. Jadi dengan menggunakan Google apa namanya? Namanya Google Map. Makanya setiap usaha apapun ya, setiap usaha apapun seharusnya atau idealnya dia harus memiliki Google Map-nya dahulu. Nah, Google Map itu tujuannya apa? Salah satu tujuannya adalah supaya orang ketika ingin datang ke kita ya, ataupun juga ingin mencari informasi apapun, misalnya
pengen mencari kursus komputer di Jogja, atau kursus komputer di Sungai Lilin, atau kursus komputer di Tunggal Jaya, maka dia nanti akan dapat informasi kita ya. Kalau memang itu lokasinya dekat, biasanya dia cenderung akan lebih cepat ya, akan lebih cepat datangnya. Karena pertimbangan orang datang ke tempat kita itu biasanya satu karena tempatnya dekat ya. Kemudian yang kedua, selain tempatnya dekat, karena memang fasilitas atau yang akan dia dapatkan itu sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Makanya usahakan setiap usaha apapun kita harus profesional untuk melayaninya. Kemudian juga di dalam media yang kita pergunakan untuk berpromosi itu, kita harus men-set supaya dia itu bisa memang betul-betul terlihat bahwa itu adalah sebuah usaha yang dijalankan secara profesional ya. Kemudian jangan lupa juga, karena media untuk online itu banyak, salah satu yang lainnya adalah kita juga bisa membuatkan berupa website ya, berupa website atau blog kalau yang gratisan. Nah, dengan website itu kan biasanya orang kalau mencari informasi selain dari sosial media Facebook, Instagram, kemudian TikTok tadi, bisa juga orang biasa mencari dari apa? Dari Google. Nah, dari Google itu orang akan mendapatkan satu Google Map-nya ya. Kemudian bisa juga ketika orang men-searching atau mencari informasi di Google itu, bisa jadi masuknya adalah ke dalam website kita. Nah, jadi kalau website ataupun juga Google Map itu kan satu kali kita buat, tetapi informasi itu akan terus muncul ya, akan terus dijadikan acuan, atau pasti suatu saat akan muncul kembali di dalam hasil pencarian Google. Beda kalau sosial media ya, kalau Facebook misalnya ataupun juga Instagram, itu kan dia akan muncul di saat waktu itu juga, ataupun juga ya, kayak kalau sosial media itu kan kita menyapa orang yang lewat, kita menyapa maka kedengar gitu kan, maka dia akan melihat, akan melirik, bahkan mungkin datang. Tapi kalau website ataupun juga YouTube atau di Google Map tadi, kita sudah menanam itu. Jadi kalau orang lewat, kalau orang kemana-mana mencari informasi, media kita sudah kita tanam, jadi sudah ada gitu ya. Nah, jadi itu banyak sekali yang bisa kita pergunakan. Jadi tergantung teman-teman pengen menggunakan media yang mana yang paling efektif. Kalau menurut saya pribadi, yang paling efektif itu satu dari Google Map ya, kemudian yang kedua adalah dari sosial medianya. Nah, jangan lupa juga untuk akun kontak yang kita pergunakan, pastikan menggunakan WhatsApp bisnis. Jadi supaya pengelolaannya akan lebih mudah ya. Nah, bagi teman-teman yang pengen punya usaha ya, pengen punya usaha di bidang pendidikan khususnya, les-lesan ya, ataupun juga baik itu les komputer ataupun juga les pelajaran gitu, ataupun juga les bahasa dan lain sebagainya, bisa dilakukan di rumah ya. Tidak harus punya tempat yang besar, yang penting punya kemampuan basic sekalipun. Nah, tapi kalau misalnya bingung harus mulai dari mana, bagaimana prosesnya, nah, kami membuka kesempatan ya, kami membuka kesempatan kepada teman-teman semuanya, pada Bapak Ibu semuanya yang punya potensi ataupun juga yang ingin memiliki les-lesan komputer ataupun juga les-lesan pelajaran di rumahnya atau les privat gitu ya. Kami buka kesempatan untuk join mitra dengan Lembaga Pendidikan Menara Training Center ya. Jadi yang kita jalankan, yang sudah kita jalankan itu dari tahun 2011, dan alhamdulillah sampai sekarang terus eksis, dan kita sudah punya 3
kantor ya, kita sudah punya 3 tempat dan itu sangat efektif dan sangat sangat bermanfaat sekali untuk orang-orang di sekitar kita dan juga untuk membantu mereka-mereka yang ingin melanjutkan untuk ke pekerjaan, untuk profesinya misalnya, ataupun juga untuk adik-adik kita ya, adik-adik atau anak-anak kita yang masih belum punya kemampuan sama sekali di bidang komputer ataupun juga masih belum punya kemampuan ataupun keilmuan kaitannya dengan pelajaran di sekolahnya misalnya, ataupun ada yang ketertinggalan, atau bahkan mereka bagaimana caranya supaya berprestasi di sekolahnya, kita bisa sangat memungkinkan untuk membantu anak-anak kita ataupun juga adik-adik kita di sekolah ya. Nah, untuk informasi kemitraan silakan hubungi nomor yang kami tuliskan di bawah video ini.